mayat Ita Martadinata dalam keadaan alat kelaminnya hancur. Lehernya robek atau hampir putus begitu, bekas dijerat sesuatu, entah kawat, entah tali, entah apa dijerat. Kalau nggak salah dia bilang robek sampai hampir putus kalau nggak salah dia bilang. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Itu kondisi mayatnya ketika Ibu Ita Fathia Nadia datang sampai rumah Ita Martadinata dan melihat mayat itu. Gitu. Alat kelaminnya dalam keadaan hancur. Nah, kasus 98 itu lu kan juga salah satu bisa dibilang yang mengalami masa itulah ya. Ya, saya lagi umur SMA waktu itu. Waktu masih SMA dan lu mengenal begitu banyak saksi sejarah. Nah, sebelum datang ke sini kan lu sempat cerita nih ke gua, lu ada mau mengangkat satu isu bagaimana keterlibatan komunitas Buddhis dalam melindungi orang-orang yang ditindas segala macam. Bukan hanya Buddhis ya, justru bagaimana komunitas Buddhis ini bisa berkoordinasi dengan komunitas Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Cerita dong, gimana? Ini dua bagian besar lah saya menjawab ini. Satu adalah kalau keterlibatan pribadi saya adalah waktu saya lagi SMA di Medan. Waktu itu kami membentuk, enggak lah, orang udah bentuk kemudian ajak-ajak saya gitu. Saya paling kroco lah waktu itu. Ada sejumlah dosen dan mahasiswa USU plus juga lulusan USU begitu. USU itu Universitas Sumatera Utara. Yang membentuk semacam LSM yang mengadvokasi dan menolong para korban kerusuhan Mei 98 tersebut di tingkat Medan atau Sumut secara umum, Sumatera Utara. Mereka membentuk kelompok itu namanya FOPI, Forum Pemuda Indonesia, yang kemudian bertransformasi menjadi Solidaritas Nusa Bangsa Cabang Medan. Awalnya mereka menamakan diri Forum Peduli Indonesia, Forum Pemuda Peduli Indonesia kalau nggak salah, FOPI, bertransformasi menjadi Solidaritas Nusa Bangsa Cabang Medan. Nah, kelompok ini sejalan sesaat kemudian, singkat cerita, saya kerekrut ke situ dan ikut bantu-bantu di situ. Itu kita ya melakukan apa yang bisa kita bantu terhadap para korban ini gitu, di lingkungan Sumut khususnya Medan dan sekitarnya. Itu saya lagi SMA di Medan, itu banyak kok aktivis, ya dibilang banyak ya enggak, tapi artinya secara proporsional mungkin 50% ada di dalam FOPI itu adalah aktivis Buddhis Sumut. Ketuanya saja 50%-nya Buddhis? Iya ya. Ketuanya saja Tommy Tantawi, dosen agama Buddha USU. Sekarang bukan dia lagi sih mestinya. Waktu itu dia dosen agama Buddha USU, namanya Tommy Tantawi. Dia ketua FOPI ini waktu itu. Kemudian ketika ditransformasikan menjadi namanya Solidaritas Nusa Bangsa Cabang Medan, itu ketuanya satu lebih senior lagi namanya Amin. Advokat di Medan, cukup punya nama, senior, itu juga Buddhis. Tapi sepanjang saya tahu dia tidak aktif di dunia aktivisme Buddhis. Kalau Tommy Tantawi aktif di dunia aktivisme Buddhis dan dosen agama Buddha di USU memang. Amin pun sampai sekarang masih advokat yang aktif. Jadi itu kalau itu dari pengalaman keterlibatan saya. Tempat saya terlibat langsung saja pun toh banyak kok yang Buddhis sebetulnya waktu itu Mei 98 berani turun tangan gitu. Setelah kerusuhan itu lewat. Nah, babak kedua yang mau saya bilang adalah saya tahu bahwa ada satu orang namanya Ita Fathia Nadia, seorang ibu Jawa. Ita Fathia Nadia. Oke. Saya harus sebut lengkap selalu karena nanti kita akan keluar lagi tokoh satu Ita lagi, belakangnya beda. Ini dua orang yang berbeda supaya nggak kecampur. Kalau Ita tok nanti ada Ita satu lagi. Jadi Ita Fathia Nadia ini ibu Jawa, Katolik, yang waktu itu tinggal di Jakarta, waktu di seputaran Mei 98 itu lagi tinggal di Jakarta. Jadi kemudian terjadi kerusuhan itu kan. Kemudian dia tergerak untuk menolong
para perempuan korban. Hmm. Para perempuan korban kerusuhan Mei 98. Dia tergerak. Perempuan korban dari pemerkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Korban, ya kita bilang aja lah kekerasan seksual. Hmm. Perempuan korban kekerasan lah minimal. Beliau walaupun Ita seksual. Fathia Nadia ini ya? Ya, Oke. Dia tergerak. Background-nya apa dia? Dia sebelumnya setahu saya pekerja sosial di sebuah LSM. Kalau nggak salah. Dia tergerak untuk menolong para perempuan korban kekerasan Mei 98. Dalam perjalanannya, ya namanya dia nolong orang, berarti kan kemudian orang-orang ini mau ditaruh di mana, harus dirawat. Itu kan butuh satu jaringan bekerja, begitu. Dia nggak bisa sendirian. Waktu itu dia ngontak berbagai kelompok, termasuk kelompok-kelompok berbasis agama, untuk bantu dia mengurus para korban ini. Menolong para korban ini. Nah, dia sebut di situ, saya kontak kelompok Konghucu, ada kelompok Buddha, kelompok Katolik, macam-macam. Dia bilang, di situ dia bilang, kelompok Buddha itu yang paling kompak, yang kasarnya lebih kurang kerjanya paling bagus lah, gitu kira-kira. Dalam melakukan semua proses pertolongan itu. Dia bilang kelompok Buddha paling kompak. Kemudian dia bilang, kelompok Buddha kemudian bilang sama saya, kami mau ngomong ke dunia luar. Ke dunia internasional tentang kerusuhan ini. Diekspos. Oke. Nah, dia bilang kelompok Buddha minta begitu. Saya bilang, tentu saja, Ita bilang ya, Ibu Ita bilang, saya bilang, ya tentu saja itu satu hal yang lebih kurang dia bilang baiklah, begitu. Nah, terus caranya gimana? Maka Ibu Ita bilang, sekian orang juga turut membantu kelompok Buddha ini untuk menyiapkan bagaimana bisa memberikan testimoni di dunia internasional. Dengan tujuan? Kelompok Buddha Indonesia itu. Dengan tujuan? Ya, supaya dunia internasional sadar bahwa ada kerusuhan seperti ini, ada kekerasan terhadap perempuan, gitu dong. Karena pada saat itu, kalau kita ikuti dari pemberitaan dan suasana yang ada pada saat itu juga ada dalam ingatan saya. Dan juga menurut Ibu Ita, ada kecenderungan untuk menutup-nutupi. Menurut Ibu Ita. Menutup-nutupi hal ini supaya bisa ditutupi dari pengetahuan dunia internasional. Iya, supaya tidak terekspos ke negara-negara lain. Oke. Nah, jadi dia bilang kelompok Buddha meminta untuk bisa dibawa ke dunia internasional. Yang which is sebetulnya tindakan tersebut adalah sangat beresiko ya. Berisiko pasti. Beresiko. Dan nanti risikonya memang nyata terjadi pada satu orang. Pertama, melindungi korban. Itu sudah resiko. Kedua, mencoba mengekspos hal ini ke dunia internasional. Jadi resikonya double nih. Yap. Melindungi korban juga adalah satu risiko tersendiri mungkin. Mungkin. Tapi mengekspos ke dunia internasional udah lebih pasti lagi, itu sebuah risiko. Pasti ada dong orang nggak happy, siapapun itu. Gitu. Siapapunnya itu sampai sekarang orang boleh berdebat lah. Tapi kan berarti pokoknya ada gitu kan. Ya oke. Terus? Ada dalangnya di balik layar gitu. Kan pasti dia nggak happy dong. Jadi itu risiko juga. Jadi kelompok Buddha kemudian menghadirkan seorang anak yang siap bertestimoni. Dia korban juga. Namanya Ita Marta Dinata. Ita Marta Dinata. Jadi menurut Ibu Ita Fathia Nadia, Ita Marta Dinata ini adalah bagian dari kelompok Buddha yang aktif bantu dia. Dalam mengadakan gerakan pertolongan terhadap para perempuan korban kekerasan Mei 98. Ita ini bagian dari kelompok Buddha yang aktif turun tangan bantu dia dalam gerakan ini. Dan dia sendiri juga terkena kekerasan selama kerusuhan itu. Dan dia bersedia untuk ke Amerika Serikat memberikan testimoni di New York. Ini Ita yang kedua ya? Jadi teman-teman harus konsen betul nih ya. Ita yang pertama itu Ita Fathia Nadia, Ita yang kedua itu ibu-ibu Jawa Katolik. Nah, kemudian Ita yang kedua ini Ita Marta Dinata dari latar belakang Buddhis, dia juga aktivis dan dia mau memberikan testimoni ke dunia internasional terkait kerusuhan 98 yang terjadi di Indonesia. Dia juga mau berangkat ke Amerika ya untuk mengekspos itu. Dia mau ke Amerika untuk melakukan itu. Dia mau ke Amerika untuk melakukan itu. Ada orang yang membantu membangunkan jaringan sampai di New York itu disediakan forum untuk dia bicara itu. Gitu. Ada koneksi yang membangunkan forum itu. Ada koneksi. Dan ya itu jembatan koneksi ini datang dari kelompok Buddha ini. Kalau kita lihat penjelasan Ibu Ita Fathia Nadia di nanti YouTube yang bisa saya tunjukkan gitu. Nanti kita di deskripsi kita kasih linknya.
Oke, lanjut kok. Nah, jadi dan satu perbedaan lagi tadi kan ibu-ibu ya, Ita Fatiana dia. Ita Marta Dinata ini anak SMA waktu itu. Secara umur dia masih anak SMA. Masih anak SMA. Lebih kurang kelas 3 SMA kalau nggak salah. Wow. Oke. Kalau nggak kelas 3, kelas 2, atau pas sedang tahun lulus SMA tahun itu, lebih kurang gitulah. Jadi dia anak umur sekitar 19-an waktu itu. Dan dia mau mengekspos hal ini ke dunia internasional. Seorang gadis SMA. Oke. Terus lanjut. Ya, kalau menurut Ita Fatiana dia, ya dia dari kelompok Buddha. Nah, Ita Marta Dinata ini kemudian disiapkan oleh ya para aktivis inilah untuk memberikan testimoni ini. H minus kira-kira seminggu dari hari berangkat dia, dan H minus seminggu itu segala sesuatu udah sangat matang untuk keberangkatan dia. Forum di sananya, keberangkatan dari sininya, di sana nanti siapa yang jemput, di sini siapa yang mendampingi. Nah, menurut Ibu Ita Fatiana dia akan berangkat didampingi oleh kelompok Buddha. Sekiranya waktu itu jadi. Kenapa saya bilang sekiranya? Berarti nanti ujungnya nggak jadi. Oke, ini Dan sangat tragis. ujungnya sedih ya. Ujungnya sedih nih. Oke. Sad ending story ini. Oke. Jadi itu kelompok Buddha sudah membentuk semacam tim untuk mendampingi dia sampai ke New York. Segala sesuatu udah matang lah, mau tiket, mau visa, forum di sananya, siapa yang bikin forum di sana, siapa yang akan jemput dia, semua udah disiapkan dengan sangat matang. Jadi segala sesuatu udah matang kan, sampai H-7 itu, termasuk tim yang akan mendampingi dari Indonesia itu adalah dari kelompok Buddha. Kalau istilah Ibu Ita Fatiana dia, dari kelompok Buddha akan ada tim yang mendampingi dia sampai ke New York. Forum di New York-nya itu siapa yang nyelenggarain, siapin segala sesuatu juga udah matang. Nanti siapa yang jemput dia dari bandara ke tempat forum itu juga sudah matang. Dia mau tinggal di mana, semua udah matang. Di sini tiketnya, visanya, tim dari kelompok Buddha, kata Ibu Ita Fatiana dia, yang akan mendampingi dia itu sudah matang semuanya. Kira-kira H- seminggu, hari H keberangkatan dia naik pesawat untuk ke New York itu, Ibu Ita Fatiana dia menerima telepon, menerima kabar bahwa dia meninggal dibunuh. Ita Marta Dinata meninggal dibunuh. Ibu Ita Fatiana dia kemudian segera rush ke rumah Ita Marta Dinata. Menurut Ibu Ita Fatiana dia, sebagaimana bisa terlihat nanti kalau YouTube-nya diputar, keterangan Ibu Ita Fatiana dia adalah dia tiba dalam keadaan tiba di rumah Ita Marta Dinata, menemui fakta bahwa mayat Ita Marta Dinata dalam keadaan alat kelaminnya hancur. Lehernya robek atau hampir putus begitu, bekas dijerat sesuatu, entah kawan, entah tali, entah apa, dijerat. Kalau nggak salah dia bilang robek sampai hampir putus kalau nggak salah dia bilang. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Itu kondisi mayatnya ketika Ibu Ita Fatiana dia datang sampai rumah Ita Marta Dinata dan melihat mayat itu. Gitu. Alat kelaminnya dalam keadaan hancur, gitu. Jadi mati. Maka itu gagal, gitu. Event testimoni di New York itu gagal, gitu. Ya kelanjutan dari itu adalah cerita tersendiri lagi. Kita juga nggak punya waktu untuk cerita semua di sini. Kalau mau nonton Ibu Ita Fatiana dia silakan di YouTube yang nanti bisa saja diputar Abi. Tapi yang mau saya bilang adalah lesson of the story atau moral of the story adalah, hey, jangan terus merasa kecil, nggak punya peran, bla bla bla. Kita yang disebut masyarakat Buddhis Indonesia ini punya dalam tanda kutip investasi historis kok untuk gerakan aktivisme, membela hak asasi, bahkan sampai mengambil risiko seperti itu ada kok investasi sejarah kita pernah kita lakukan, dan itu yang ceritakan, yang akui bukan orang yang secara label beragama Buddha. Label dia adalah agama Katolik. Dia bukan orang Cina, orang Jawa. Entah kalau ada sekian persen Cina di dalam dirinya. Tapi yang jelas dia orang Jawa, orang Katolik. Ibu Ita Fatiana dia ini menceritakan itu dan mengatakan kelompok Buddha adalah kelompok yang paling kompak dalam menjalankan gerakan pertolongan ini. Gitu. Jadi ya moral of story adalah saya mau bilang begini, termasuk pengalaman hidup saya sendiri ya. Saya mau bilang bahwa jangan mental korban cengeng mengasihi diri sendiri terus. Jangan memaklumi diri sendiri terus, namanya kecil ya, gue pasti diinjak gini gitu. Itu kalau dengan cerita lo kok, ini gue jujur dari tadi tertegun sih. Maksudnya cukup kalau membayangkan ya kondisi
almarhum ya dari Ita Marta Dinata yang waktu itu masih gadis. Ya usia lulus SMA itu ya 18-19 masih sangat muda. Tapi dia berani mengambil resiko untuk mengekspos hal kekacauan kasus 98 yang sedang terjadi. Mau coba berangkat ke Amerika waktu itu karena ada jaringan di sana. Pasti sebelum kejadian pembunuhan tragis itu juga dia juga sudah tahu ada resiko yang akan dia ambil dan jalan itu dia tetap tempuh walaupun sampai akhirnya dia berani ngambil resiko itu berarti kan. Dan sampai akhirnya dia dibunuh, alat kelaminnya mohon maaf hancur, kemudian lehernya robek karena diikat dengan tali segala macam. Ya apa namanya, yang muda-muda anak budi sekarang ya, kalau lo masih ngerasa minoritas, lo baru berjuang secuil aja udah merasa jadi korban, victim, lo terlalu cengeng. Lo cemen lah gitu. Lo ya salam hormat lah buat almarhum Ita Marta Dinata. Hormat banget ya. kita sama Ita ini. Ya, jadi apa namanya, semoga ini apa namanya ya bisa dijadikan panutan lah tindakan ini, bahwa kita anak Buddhis juga jangan cuman meditasi ritual aja, tapi cuek dengan keadaan sekitar, dengan kondisi sosial yang terjadi sedang kekacauan, lu cuman duduk meditasi baca perita ya sampai tahun jebot pun lu nggak akan mencapai arahat gitu loh. Karena agama Buddha ini agama praktek gitu loh. Kalau lu ngomong kayak gitu tadi, Thich Nhat Hanh pernah bilang Biksu dari Vietnam ya. Ya sekarang udah pulang Vietnam juga, tapi dia menghabiskan begitu banyak waktu di tahun kehidupan dia di Prancis karena dia menentang perang Vietnam. Ketika dia mengadakan gerakan menentang perang Vietnam, ada pro kontra terhadap dia. Yang kontra bilang kok biku terlibat politik gitu. Dia bilang ini nyambung dengan yang lu bilang tadi. Thich Nhat Hanh bilang, apakah itu yang namanya meta ketika lu bilang lu meditasi, termasuk meditasi meta dan meditasi meta bawana misalnya, dia bilang ketika lu duduk meditasi, katakanlah meditasi meta bawana, jelas-jelas terdengar bunyi bum, bum, terus lu duduk diam aja. Lu nggak bilang stop perang, lu nggak bilang sama pemerintah hentikan perangnya karena kita nggak boleh politis, itu namanya meta, dia bilang. Itu namanya goblok itu. Jadi maka dia melakukan gerakan, ya bisa dibilang tentu saja ada aspek politisnya. Dia mengadakan gerakan anti perang Vietnam, yang kemudian ya satu dibenci pemerintah, makanya dia nggak bisa pulang dari Prancis. Dua, di kalangan Buddhis Vietnam sendiri saat itu pun pro dan kontra. Yang kontra bilang dia terlalu politis gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya dia, ini balik-balik ke yang saya bilang moral of the story, atau mungkin moral dari seluruh pembicaraan kita hari ini, adalah dia kemudian membesar. Dia tidak lagi sekadar soal tokoh Buddhis. Dia kemudian membesar. Bahkan kemudian dia calonkan untuk mendapat Nobel Perdamaian oleh Martin Luther King. Martin Luther King itu pendeta Kristen. Iya, Martin Luther King ya. Martin Luther King ya, Amerika Serikat, tokoh kulit hitam, itu seorang pendeta. Dia aktivis hak kulit hitam, hak sipil iya, tapi by profession dia itu seorang pendeta Kristen. Dia menominasikan Thich Nhat Hanh untuk dapat Nobel Perdamaian tahun 1963 ya mungkin. Tahun berapa gitu. Lebih lah, masih udah di atas 63. Nah, jadi dia nggak sekecil itu lagi. Artinya saya mau bilang gini loh, justru karena lu merasa kecil atau lu nyadar kecil, kalau memang lu nyadar kecil, lu lingkup mainnya jangan kepentingan diri sendiri terus aja. Gerak aja ke soal kepentingan pihak yang katakanlah lebih mayoritas, sehingga satu, lu nggak dianggap kecil. Dua, ketika kelompok kecil lu beneran mau dijahatin orang, yang gede-gede itu juga banyak yang bela elu, yang bantu elu, gitu loh. Jangan apalah victim mentality terus gitu aja lah, gitu. Nah, contoh pengalaman saya lagi, Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, itu pernah katakanlah jadi klien saya beri bantuan hukum dalam menghadapi satu media namanya tabloid Suara Islam yang menulis pencemaran nama dan menulis fitnah terhadap dia. Tabloid Suara Islam? Tabloid Suara Islam. Itu majalah tuh ya? Tabloid. Iya. Tabloid, ya, tabloid.
modelnya tabloid. Jadi tabloid Suara Islam itu menulis fitnah, menulis pencemaran nama terhadap Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Itu dalam rangka mempermasalahkan tulisan itu, yang menjadi penasihat hukum Buya Syafi'i Ma'arif diantaranya adalah saya. Gitu. Dan itu membuat saya sama Buya Syafi'i Ma'arif sampai sekarang masih tetap berhubungan baik. Gitu. Jadi, dan itu kan entah nggak tahu ya, dengan melihat tampang minimal penampilan fisik gitu ya. Orang-orang di sisi tabloid Suara Islam kan harusnya tahu loh, si Buya ini dia sendiri begitu Islam dan Muhammadiyah nggak kurang-kurangnya ada advokat gitu ya. Sialan nih lawyernya malah seorang mungkin Cina, assumingly adalah seorang non-Muslim gitu kan. Tapi ya itu kita Nggak, siapa emang orang di balik tabloid Suara Islam itu? Kok sampai berpikirannya begitu? penanggung jawab atau pemimpin redaksinya atau pemimpin perusahaannya adalah orang yang sama dengan pada saat itu sedang menjadi Panglima Laskar tabloid Suara Islam itu. Oh, jadi lo secara nggak langsung dulu pernah punya cerita ya berhadapan ya dengan Laskar tersebut ya? Dengan tabloid tersebut. Dengan tabloid tersebut, tapi di belakang kan Laskar itu juga kan? Nah. Panglima Laskarnya sama dengan pemimpin redaksi atau penanggung jawab atau pemimpin perusahaannya si tabloid Suara Islam. Bahkan Panglima Laskarnya ya? Oke. Gitu. Jadi ini Cina ini nekat banget nih. Jadi maksud saya ya gitu loh, dan sekali lagi orang misalnya Buya Syafi'i Ma'arif enggak kemudian bilang lu kan Cina, lu kan minoritas, apa bisa bela gua gini gitu. Enggak kok, orang lihat lu ya lu aja, kalau memang lu kerja ya kerja aja. Tuh. Ya kan, jadi jangan victim mentality lah, jangan merasa korban terus lah gitu. Setuju. Agak break the mold kalau bahasa Inggris bilang. Kalau mold lu, loyang lu sekecil itu, ya lu pecahin loyangnya. Terus lu meluber kemana-mana. Lu dituangin ke satu loyang gitu kan, satu adonan. Break the mold. Kalau memang loyangnya cuma segitu, lu pecahin loyangnya. Adonannya bergerak kemana-mana. Itu yang harus lu lakukan. Kalau memang lu sadar loyang lu cuma sekecil itu. Mold lu hanya sekecil itu. Ya. Gitu loh. Itu cara untuk mengubah keadaan menurutku. Caranya bukan duduk cengeng mengeluh terus. Yes. Harus berpartisipasi. Main ke yang lebih luas. Yang besar. Setuju. Ini karena gue suka sepak bola nih, kalau gue analogikan itu, jadi kalau misalnya Messi ya, dia itu dari kecil itu sudah didiagnosa punya gangguan pertumbuhan, tapi dia malah terus aktif bermain bola, ada perawatan di situ sampai sekarang akhirnya justru malah jadi pemain sepak bola terbaik di dunia ya. Gitu loh, dia 6 kali Ballon d'Or ya kalau nggak salah. Iya, 6 kali. Nah, jadi nggak peduli latar belakang lu sesulit apa, sekecil apa, ya lu kalau berani lompat pagar ya, ya lu nggak akan merasa kecil lagi gitu loh. Contoh kayak gitu banyak kalau kita bilang di dunia olahraga misalnya contoh Lionel Messi. Kalau di dunia politik dan yang lagi katakanlah secara kontemporer lagi panas, misalnya adalah Joe Biden. Joe Biden itu lahir sebagai orang yang secara alami stuttering atau stammering. Stuttering, ngomong nggak lancar. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Nah, pokoknya dia ngomong itu stuttering, stammering. Padahal untuk jadi politikus, apalagi sekarang untuk sampai jadi presiden, gimana lu public speaking stuttering gitu kan? Tapi kan sekarang kita nggak terus ngerasa dia stuttering. Itu hasil melatih diri setengah mampus tuh. Dia pernah cerita tuh bagaimana dia berusaha mengubah stutteringnya itu. Itu bawaan lahir. Itu dalam tanda kutip cacat, bawaan lahir. Gitu. Jadi jangan nyerah pada keadaan dan berpikir out of the box. Kalau semua orang bilang gini loh, lu harus berpikir, berarti kalau lu belok sini, ini jalan lu sendiri, malah keuntungan lu sendiri. Contoh ya, misalnya tadi kalau kenapa saya dari SMP, SMA, bercita-cita ambil hukum dan mungkin mau jadi lawyer begitu. Selain tadi penjelasan tentang perenungan dari identitas sebagai orang Cina, secara komersial juga sebetulnya itu juga pertimbangan lain. Secara komersial
ketika semua orang bilang, termasuk orang tua saya sendiri bilang dengan pesimisnya bilang orang Cina mana bisa misalnya di bidang hukum gitu, itu bukan wilayah kita lah gitu kan. Semakin banyak orang bilang begitu, semakin saya teryakinkan bahwa berarti kalau cuma saya berpikir begini, nanti mungkin lawyer, mungkin Cinanya mungkin cuma saya sendiri, itu pangsa pasar saya dong. Ya, betul. Gitu kan, jadi harus bisa berpikir out of the box. Kalau semua orang bilang begini, berarti kalau mikir gini cuma gua sendiri, ini keuntungan gua nih. Iya. Oh, lawyer Cina? Oh, Herianto. Ya udah. Meskipun, apalagi setelah saya jadi advokat dan mengimani kode etik advokat, saya tidak setuju bahwa orang memilih advokat itu berdasarkan kesamaan suku. Saya paling nggak setuju. Saya paling nggak setuju. Ya, lu melihat itu sebagai secara peluang, komersial, ya. itu peluang. Itu peluang. Dan itu pikiran saya waktu saya SMP SMA. Sekarang saya nggak setuju juga pikiran seperti itu. Waktu saya SMP SMA saya berpikir, setiap orang discourage saya ngomong gitu, saya semakin yakin berarti nanti gua lawyer satu-satunya Cina nih. Berarti ini pangsa pasar gua nih, secara komersial. Itu niche market saya kan. Tapi dalam lu sebagai advokat ya, lu tetap independen gitu kan. Dan sekarang gua juga nggak berpikir begitu lagi. Iya, ya nggak apa-apa. Kita kan berproses ya, nggak masalah. Jadi gitu sih. Wah, luar biasa. Thank you banget kok atas sharingnya ya.